Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik Indonesia. Kemudian hari ini kita lanjutkan bahwa wujud geopolitik Indonesia yang berupa wawasan Nusantara itu adalah geostrategi. Nah, geostrategi Indonesia kemudian diberi nama ketahanan nasional dengan model Astagatra. Ya, ada 8 gatra atau ada 8 unsur yang membentuk ketahanan nasional Indonesia. Jadi pembahasan kita hari ini adalah tentang ketahanan nasional Indonesia. Tentang ketahanan nasional Indonesia ini ada beberapa bahan kajian. Yang pertama tentang esensi dan urgensi ketahanan nasional, hakikat dan pentingnya ketahanan nasional. Kemudian model ketahanan nasional Indonesia, tadi saya sampaikan kita punya model Astagatra. Berikutnya bela negara sebagai salah satu pendekatan dari Astagatra. Kemudian upaya mewujudkan ketahanan nasional, dinamika dan tantangan ketahanan nasional Indonesia. Sebagai pengantar, saya sampaikan bahwa di setiap bangsa dan negara pasti memiliki fungsi dan tujuan, gitu ya. Ada fungsi, ada tujuan kita bernegara. Di manakah kita bisa menemukan fungsi dan tujuan negara itu? Di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita menemukan fungsi dan tujuan itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti sudah kita maklumi bersama di dalam alinea keempat misalnya, di sana disebutkan tentang tujuan penyelenggaraan negara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang terakhir ikut dalam usaha perdamaian dunia. 4 tujuan kita bernegara. Kemudian sebelum paragraf keempat itu, ada paragraf atau alinea yang di sana menyebut bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia itu telah sampai pada pintu gerbang kemerdekaan, ya, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi itu diantara fungsi kita mendirikan sebuah negara, ya, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya, itu setiap bangsa, setiap negara pasti memiliki fungsi dan tujuan. Nah, pada masa globalisasi, membangun bangsa dan negara tentu akan berbenturan dengan negara lain. Ya, bagaimanapun kita tidak mungkin mengeksklusifkan diri, gitu ya, membangun negeri ini, membangun negara, membangun bangsa ini. Kita pasti membutuhkan keberadaan negara-negara yang lain. Nah, dalam konteks demikian, boleh jadi kita justru berbenturan dengan negara lain. Misalnya, ada kepentingan-kepentingan berkaitan dengan geopolitik, dengan wilayah, baik wilayah kedaulatan atau wilayah yurisdiksi. Nah, seperti halnya kemarin saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, pernah menyampaikan untuk merebut Kepulauan Riau sebagai milik dari negara Malaysia, sebagai wilayah kedaulatan negara Malaysia. Nah, tentu saja hal demikian menjadi benturan antara Indonesia dengan Malaysia. Belum lagi dalam aspek yang lain, misalnya ada kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang diklaim
sebagai milik kebudayaan mereka, milik kebudayaan Malaysia. Itu benturan-benturan di bidang sosial atau budaya. Belum lagi di bidang pertahanan dan keamanan negara. Ya, kapal asing, militer asing misalkan memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia tanpa izin yang diberikan oleh negara kita. Itu bagian dari munculnya benturan-benturan antar negara kita dengan negara-negara yang lainnya. Kemudian karena berbagai benturan itu, maka diperlukanlah geostrategi. Nah, geostrategi ini seperti tadi saya sampaikan merupakan pelaksanaan dari geopolitik untuk membangun wilayah dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau biasa kita sering sebut sebagai ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi sekali lagi, geostrategi ini diperlukan untuk kita membangun wilayah ya dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang ada karena proses globalisasi yang tidak bisa dihindarkan. Upaya untuk membangun wilayah nasional itu bisa melalui dua pendekatan. Ada pendekatan keamanan dan ada pendekatan kesejahteraan. Nah, coba kita lihat. Dua pendekatan itu dalam pembangunan wilayah. Yang pertama ada pendekatan kekuatan nasional, ya, mengedepankan kekuatan nasional, power concept. Kemudian yang kedua, ketahanan nasional, resilience concept. Jadi yang pertama, ini menurut Profesor GPH Haryo Mantaram, ya, dua pendekatan pembangunan wilayah itu yang membedakan hanya pada dari mana kita memulai. Pada kekuatan nasional, pendekatan itu diawali oleh pembangunan kekuatan fisik, kemudian diikuti kekuatan sosial. Itu kekuatan nasional. Tetapi pendekatan kedua lebih mengedepankan pembangunan kekuatan sosial, baru diikuti kekuatan fisik. Nah, dua pendekatan pembangunan wilayah ini ya pernah dilakukan oleh negara dan bangsa Indonesia. Kalau di awal barangkali kita lebih fokus bagaimana membangun kekuatan nasional, ya, membangun fisik, kemudian diikuti kekuatan sosial. Tapi di sisi yang lain, kita juga mengedepankan pembangunan kekuatan sosial yang diikuti oleh kekuatan fisik. Nah, dari dua pendekatan ini sebenarnya kita mengambil konsep ketahanan nasional, bukan kekuatan nasional. Bahwa di dalam ketahanan nasional ada kekuatan nasional itu sudah pasti. Karena untuk bisa memiliki ketahanan perlu memiliki kekuatan di dalamnya. Nah, jadi ini sekali lagi ada dua pendekatan dalam pembangunan wilayah. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibangun dari pembangunan kekuatan sosial, kemudian diikuti kekuatan fisik. Kalau kita kembali ke sejarah, bagaimana ketika negara kita baru merdeka ya di tahun 45 itu, yang terkenal adalah konsep nation and character building. Jadi membangun bangsa dan membangun karakter. Jadi mencoba menyeimbangkan pembangunan bangsa sekaligus pembangunan karakter. Pembangunan bangsa mungkin lebih banyak ke pembangunan fisik. Tetapi pembangunan karakter lebih dari itu. Membangun sumber daya manusia dan lain sebagainya. Jadi keduanya bisa berjalan secara beriringan. Nah, kemudian tadi bahwa diperlukan geostrategi yang merupakan pelaksanaan geopolitik untuk membangun wilayah dengan dua cara tadi. Pendekatan keamanan ya, yaitu dengan kekuatan nasional, dan pendekatan kesejahteraan, yaitu dengan ketahanan nasional. Nah, ada geostrategi yang diperlukan. Geostrategi itu terdiri atas dua konsep. Yang pertama geografi, kemudian yang kedua strategi.
Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Dalam kajian sebelumnya, di kajian geopolitik wawasan Nusantara, kita sudah mengenal ada mana yang dimaksud dengan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu. Ya, wilayah negara itu terdiri atas wilayah daratan, wilayah lautan, wilayah udara, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Itu satu kesatuan sebagai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, geografi di sini adalah ruang hidup bangsa kita, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Kemudian ada konsep strategi. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang ataupun dalam keadaan damai. Kita sudah memahami betul di geopolitik di wawasan Nusantara kemarin bahwa kita perlu memiliki cara pandang kita tentang diri, tentang wilayah, tentang lingkungan sekitar, yang itu nanti menentukan kebijaksanaan atau menentukan kebijakan yang diambil oleh para penyelenggara negara. Nah, pelaksanaan dari geopolitik yang kemarin, pelaksanaan dari wawasan Nusantara itu adalah geostrategi, di mana ada strategi, ada ilmu, ada seni, bagaimana strateginya, bagaimana ilmunya, bagaimana seninya, menggunakan semua sumber daya bangsa, baik sumber daya manusia ataupun sumber daya alam, ya, untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai. Kemudian secara garis besar, geostrategi Indonesia diartikan sebagai strategi kita, bangsa Indonesia, dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Jadi strategi yang kita gunakan dalam memanfaatkan konstelasi geografi kita. Ya, dalam kajian sebelumnya, konstelasi geografi kita, wilayah negara kita itu lebih besar wilayah lautan dibandingkan dengan wilayah daratan. Maka strategi apa yang perlu digunakan dalam memanfaatkan wilayah kita yang bercirikan Nusantara, wilayah kita yang lautnya lebih luas dibandingkan daratannya, ya, untuk mencapai tujuan, sarana-sarana, kemudian cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tadi, melindungi segenap bangsa Indonesia, ya, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, kita membaca diri tentang konstelasi, tentang keadaan geografi kita, kemudian kita menyusun strategi bagaimana caranya tujuan nasional kita dapat tercapai dengan keadaan geografi seperti sekarang ini. Ya. Kalau kita membaca misalkan gini, sepanjang Sumatera, kemudian Pulau Jawa, itu merupakan pertemuan dari dua lempengan yang menyebabkan gempa bumi. Maka pembacaan kita terhadap kondisi lingkungan seperti itu akan menentukan strategi. Strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyelenggara negara agar tujuan bangsa Indonesia itu tetap dapat tercapai. Gitu ya. Cita-cita tadi, cita-cita atau fungsi bangsa negara kita yaitu merdeka, berdaulat, adil, makmur, itu bisa tercapai. Ya. Bagaimana caranya? Gitu ya. Maka ini menjadi penting, geostrategi Indonesia itu menjadi penting kita pelajari untuk mengetahui dan kita bisa menganalisis kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para penyelenggara negara berdasarkan konstelasi geografi negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dari konsep geostrategi itu lahirlah konsep ketahanan nasional. Jadi konsep geostrategi Indonesia ya, atau geostrateginya Indonesia itu kita sebut ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional itu apa? Ini dari Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, memberikan definisi. Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis, ya. Kondisi dinamis satu bangsa berisi dua hal, satu keuletan, kemudian yang kedua ketangguhan, ya. Jadi kondisi dinamis, dia senantiasa terus bergerak, ya, bukan statis, ya, hanya diam saja, tapi terus bergerak, berisi tentang di dalamnya ada keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Tadi kekuatan nasional pendekatan yang pertama. Di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar, artinya luar negara kita, maupun dari dalam sendiri, yang langsung maupun tidak langsung, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan itu membahayakan. Membahayakan apa? Membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup, dan perjuangan untuk mengejar tujuan nasional. Nah, jadi ini di Lembaga Ketahanan Nasional terus-menerus menyusun strategi bagaimana caranya dengan keuletan, dengan ketangguhan kita mengembangkan kekuatan nasional. Agar apa? Agar mampu mengatasi segala tantangan, hambatan, ancaman, gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung atau tidak langsung membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Kemudian kalau kita gambarkan secara skematis, ya, nah skema konsep ketahanan nasional itu dapat digambarkan seperti ini, ya. Jadi ketahanan nasional tadi adalah kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan, ya, berisi keuletan dan ketangguhan tadi untuk mengembangkan kemampuan, mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang langsung ataupun tidak langsung, ya, dari dalam ataupun dari luar, membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup, dan perjuangan dalam mengejar tercapainya tujuan nasional. Nah, ini secara skematis gitu ya, konsepsi ketahanan nasional dari definisi yang tadi dikemukakan. Kemudian kalau digambarkan secara sederhana akan menjadi seperti ini. Ini juga saya ambil dari Lemhanas gitu ya. Rujukannya dari Lemhanas. 3 fungsi ketahanan nasional sebagai doktrin dasar nasional, sebagai metode pembinaan kehidupan nasional, dan sebagai sistem kehidupan nasional. 3 fungsi ketahanan nasional ini, ya, juga dirumuskan oleh Lemhanas. Yang pertama, doktrin dasar nasional, ya, agar terjamin kesatuan pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja, sehingga kita perlu memiliki satu kesamaan gitu ya. Tidak adanya doktrin nasional dapat menyebabkan penyimpangan tujuan nasional. Jadi kita mau mencapai tujuan nasional tapi tidak ada doktrin, tidak ada kesepakatan bersama, maka agak sulit mencapai tujuan nasional. Kemudian ketahanan nasional itu juga menjadi metode pembinaan kehidupan nasional, terutama dalam merumuskan kebijakan nasional. Dan yang ketiga, fungsi ketahanan nasional adalah sistem kehidupan nasional. Ketahanan nasional untuk menampung aspirasi sehingga dapat mempertahankan kelangsungan dan mewujudkan cita-cita bangsa. Di sini ada bagan yang menunjukkan Astagatra, ya. Astagatra
8 unsur gitu ya. Astagatra ini adalah model ketahanan nasional Indonesia. Unsur-unsur kekuatan nasional dikenal dengan istilah gatra. Ya, ada gatra. Gatra itu bahasa lainnya unsur, kalau tidak unsur ya elemen, komponen gitu ya. Komponen-komponen ketahanan kekuatan nasional itu dikenal dengan gatra. Seluruh konsepsi ketahanan nasional adalah astagatra. Jadi ini seluruh konsepsi ketahanan nasional kita sebut astagatra. Digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan nasional. Nah, astagatra ini, asta itu 8 ya, gatra itu unsur, dibagi secara garis besar ke dalam 2 kelompok. Ada trigatra yang berupa aspek alamiah, kemudian ada pancagatra yang berupa aspek kehidupan sosial. Yang pertama, trigatra itu berkaitan dengan letak dan kedudukan geografi. Ya, tadi kita sudah membaca wilayah geografi kita. Kemudian yang kedua, keadaan dan kekayaan alam. Ya, yang ketiga adalah keadaan dan kemampuan penduduk. 3 hal ini, letak dan kedudukan geografi, kemudian keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk kan sudah given ya, sudah diberikan oleh Tuhan seperti itu. Ya, kondisi penduduk bangsa Indonesia, rasnya, agamanya, suku bangsanya dan lain sebagainya. Kemudian letak dan kedudukan geografis itu sudah tidak bisa diganggu gugat seperti itu. Keadaan dan kekayaan alam, kita dianugerahi kekayaan alam yang melimpah ya. Itu sudah hal yang alamiah ya, sudah kita dapatkan secara alamiah. Kemudian yang kedua, yang ini pancagatra ya, 5 gatra berikutnya yang berkaitan dengan aspek kehidupan sosial. Ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Ipolek Sosbud Hankam. Kalau biasa kita singkat ya. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Kita memiliki hak sekaligus kewajiban untuk melaksanakan bela negara. Bela negara dapat memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan. Jadi pertahanan dan keamanan itu bisa stabil atau tidak stabil tergantung bagaimana kita membela negara. Kemudian bahwa kita sebagai warga negara punya hak sekaligus punya kewajiban untuk bela negara. Teman-teman nanti bisa cek di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana disebutkan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Bagaimana cara atau bentuk bela negara itu? Di pertemuan-pertemuan awal sering saya sampaikan bahwa bela negara itu dapat diwujudkan dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Ini ditentukan, dirumuskan di dalam Undang-Undang tentang Pertahanan Negara. Dan yang selanjutnya, setiap warga negara dapat berkontribusi dalam menjaga ketahanan nasional, pertahanan dan keamanan. Nah, di sini belum ditulis ya. Sebenarnya ada di dalam pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Jadi baik bela negara ataupun pertahanan dan keamanan negara itu adalah hak sekaligus kewajiban kita sebagai warga negara. Berkaitan dengan ketahanan nasional tadi, pancagatra, kemudian trigatra yang membentuk astagatra, khususnya berkaitan dengan pancagatra, aspek kehidupan sosial kita, maka apa esensi dari ketahanan nasional di bidang pancagatra tadi? Kalau kita lihat di aspek ideologi menunjukkan bahwa ketahanan nasional itu berupa kepribadian bangsa.
Nah, pribadi bangsa kita itu adalah Pancasila, ya, sebagai dasar negara. Pancasila adalah hasil dari kesepakatan bersama, ya, the founding father kita. Dalam konteks Muhammadiyah misalkan menyebut bahwa negara Pancasila itu sebagai darul ahdi wa syahadah, ya, negara hasil perjanjian dan persaksian. Artinya dasar negara ini adalah hasil kesepakatan, hasil perjanjian bersama dari para pendiri bangsa, bukan hanya hasil dari satu atau sekelompok orang saja, tetapi semua bangsa Indonesia. Aspek ideologi ini menjadi kekuatan saat ancaman ideologi lain masuk, ya. Ideologi lain berupa paham atau aliran baru yang baru berkembang. Nah, banyak ideologi, paham-paham baru yang masuk ke wilayah negara kita yang mengancam ketahanan nasional di bidang ideologi. Karena itu ideologi kita perlu dikuatkan. Salah satunya ya bagaimana Pancasila ini dibelajarkan di sekolah, Pancasila ini dibelajarkan di kampus sebagai pendidikan ideologi. Teman-teman barangkali sudah mengikuti ada mata kuliah pendidikan Pancasila. Ya, pendidikan Pancasila itu adalah pendidikan ideologi, menguatkan ideologi kita sebagai warga bangsa dan negara Indonesia. Kemudian pada aspek ekonomi, ya teman-teman, pada aspek ekonomi itu berkaitan dengan kemampuan negara, berkaitan dengan aspek produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa dalam aspek ekonomi. Secara garis besar, aspek ekonomi ini adalah ketahanan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa dan negara. Ya. Bagaimana kita bisa menganalisis sebenarnya bagaimana ketahanan nasional bangsa kita dalam bidang ekonomi. Kemudian dalam bidang politik, ketahanan aspek politik berkaitan dengan kesatuan dan keutuhan bangsa. Keberhasilan ketahanan aspek politik adalah adanya stabilitas politik. Ya. Stabilitas politik ini juga berkaitan dengan keamanan. Ketika politik tidak stabil, maka keamanan pun tidak stabil. Gitu ya. Dulu ketika kita menjadi negara parlementer, ya, dipimpin oleh Perdana Menteri, kehidupan politik tidak stabil. Usia kabinet gitu ya, itu tidak lama, hanya setahun atau 2 tahun, setelah itu tidak stabil, ganti dan seterusnya. Nah, kestabilan politik ya menunjukkan ketahanan aspek politik ya. Karena kestabilan politik berkaitan dengan keamanan. Berikutnya adalah aspek sosial budaya. Kekuatan aspek sosial budaya berkaitan dengan kekuatan dalam menghadapi ancaman dari luar atau dalam untuk menjamin kelangsungan sosial budaya bangsa. Negara kita dicirikan dengan kehidupan sosial budayanya yang terbaik, gotong royongnya yang terbaik, tepol seluruhnya, hormat menghormatinya, ketaatan kepada agamanya, dan lain sebagainya. Tetapi masuk banyak nilai-nilai sosial budaya yang dibawa dari luar atau tumbuh sendiri dari dalam yang ternyata tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya masyarakat bangsa Indonesia. Dan itu kemudian mengancam nilai sosial budaya masyarakat Indonesia. Gotong royongnya mulai terkikis, tepol selironnya, kemudian tolong menolongnya, hormat menghormatinya, kesopanannya, dan lain sebagainya mulai mengikis. Lambat laun itu akan mempengaruhi ketahanan bangsa kita, terutama dalam bidang sosial dan budaya. Terakhir adalah aspek pertahanan dan keamanan. Ketangguhan, kekuatan pertahanan nasional, dan upaya melindungi kepentingan hidup bangsa dan kelangsungan hidup bangsa. Ini sangat diperlukan. Makanya ada Kementerian Pertahanan Negara. Ya, Kementerian Pertahanan itu adalah untuk menjamin bahwa kita memiliki kekuatan dalam aspek pertahanan dan keamanan. Semuanya adalah untuk melindungi kepentingan hidup bangsa dan kelangsungan hidup bangsa. Siapa yang punya hak sekaligus kewajiban dalam upaya pertahanan keamanan negara ini? Kita sebagai warga negara punya hak dan kewajiban itu. Ya. Kekuatan utama ada di tentara, ya, Tentara Nasional Indonesia, kemudian Kepolisian Republik Indonesia. Tapi kemudian rakyat juga memiliki hak sekaligus kewajiban dalam upaya pertahanan dan keamanan. Ya.
Kementerian Pertahanan misalkan menganggarkan kebutuhan untuk alutsista yang tidak sedikit, semuanya dalam rangka menjaga harga diri, menjaga pertahanan dan keamanan negara dan bangsa Indonesia.